Bersyukur akan kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Shalom. Jemaat Tuhan yang berada di rumah, dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini, selamat datang. Dan kembali bersyukur bisa berjumpa dengan Galilea Community of Christ. Dan biarlah lewat ibadah kita di hari ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dialah Yesus namanya. Haleluya. Biarkan nyanyian ini, pujian ini menjadi kekuatan untuk setiap kita. Untuk terus berharap di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah dan waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Sekali lagi sama-sama yuk katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Mari sama-sama jemaat Tuhan panggil namanya dengan bangga. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus. Panggil namanya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Gereja Tuhan sama-sama. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Jemaat Tuhan percaya bahwa hanya nama Yesus, hanya Yesus yang menghibur setiap kita. Kita percaya saat ini di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di luar Tuhan kami gak bisa melakukan apapun. Karena itu kami mau terus melekat kepada Tuhan. Kami tahu hidup di dalam dunia tidak mudah. Satu yang kami percaya, semua akan indah di dalam rencana Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku
tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Sekali lagi sama-sama. Kaulah perisaiku Tuhan, oh Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu. Lebih sungguh lagi, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Kekuatan kami datang dari-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Kaulah sumber pertolongan kami, penghiburan kami, menara perlindungan, kekuatan kami, Yesus Tuhan.
berikan segala hormat hanya bagimu. Kami berikan segala pujian bagimu. Segala sembah hanyalah bagimu Tuhan. Raja kami, penasehat ajar, Allah yang kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sungguh lagi ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Lebih sungguh lagi ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita baca, dengar, renungkan firman Tuhan di kesempatan ibadah hari Minggu hari ini. Dan mari kita siapkan di Matius pasal 5 pada ayat 43 dan 44. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bersyukur kami boleh beribadah pada kesempatan hari ini. Dan saatnya kami akan baca firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami. Supaya apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan. Tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di Matius pasal 5 ayat 43 dan ayat 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dulu saya sangat bangga dengan prinsip hidup saya. Kalau kamu baik terhadap saya akan lebih baik lagi terhadap kamu. Tetapi kalau kamu jahat terhadap saya, maka saya bisa lebih jahat terhadap kamu. Saya berpikir itulah asas yang adil. Kebaikan dibalas dengan kebaikan,
kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tidak hanya itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya juga mudah mendendam. Jangan coba-coba menyakiti saya, karena saya tidak akan pernah mengampuni kamu. Sampai kapanpun saya tidak akan melupakan perbuatanmu kepada saya. Bapak Ibu, mungkin saat ini saudara punya pemikiran serupa seperti halnya saya yang dulu. Namun, apakah prinsip hidup dan perilaku demikian sesuai dengan firman Tuhan? Apa yang harus kita perbuat terhadap orang-orang yang menyakiti kita? Saudara, fakta yang ada hari-hari ini, mengasihi itu memang tidak mudah. Harus diakui, mengasihi orang yang telah menyakiti kita bukanlah hal yang mudah. Jangankan mengasihi, untuk mengampuni saja belum tentu kita bersedia. Kebanyakan dari kita memilih untuk membenci dan mendendam. Bahkan ada yang nekat melakukan pembalasan dengan cara-cara jahat. Entah melalui tindakan langsung dengan kekerasan, ya, atau melalui namanya juga ilmu hitam supaya dapat menyakiti orang yang bersangkutan. Pokoknya semua cara deh. Yang penting dendam kita dapat terbalaskan gitu ya. Nah, masalahnya adalah apa upaya yang saudara peroleh setelah berhasil membalas kejahatan dengan kejahatan terhadap orang tersebut? Apakah hidup saudara menjadi lebih tentram dan bahagia? Saya kira tidak, ya kan? Sebelum saudara berpikir untuk melakukannya, mari kita renungkan apa yang tertulis di Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28. Saudara, mari kita perhatikan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita berpikir untuk melakukan balas dendam, mari kita renungkan 3 hal ini. Yang pertama, tetap mengasihi. Ini yang tertulis dalam kitab suci yang kita pegang. Ya kan, di Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28. Apa yang Yesus ajarkan sungguh berbeda dengan yang diajarkan oleh dunia. Dulu setiap kali membaca ayat ini, saudara ya, saya berpikir betapa mustahilnya hal ini dilakukan. Wejangan-wejangan Yesus yang lain masih bisa saya terima. Namun ajarannya untuk mengasihi musuh, orang yang telah membenci, orang yang telah menghina, membuli, menyakiti kita, bahkan yang menganiaya saya, rasanya konyol dan tidak masuk akal kalau kita kasihi. Tapi di luar dugaan, ketika saya mengambil keputusan untuk tunduk dan taat kepada perintah Tuhan, saya merasakan kelegaan yang luar biasa. Saya berhasil mengalahkan kebencian dalam hati saya. Dan itu sebuah kemenangan yang indah. Untuk pertama kalinya saya melakukan hal benar yang Tuhan inginkan, ketimbang mengikuti kata hati untuk menuntut balas. Peristiwa itu terjadi ketika saya berada di penjara. Jadi kalau saya waktu masuk penjara jangan ditanya dipukul apa tidak. Bukan dipukul lagi, dianiaya. Ya kan? Dan sasaran mereka saya amnesia. Mereka tinju saya di bagian pelipis, ya, baik dari depan maupun dari belakang kepala saya, ditendang, ya saudara. Sasaran mereka memang saya amnesia, lupa masa lalu, lupa bagaimana saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, ya secara manusia sulit untuk mengampuni, tapi perintah ajaran dari Tuhan Yesus, kita harus mengasihi, ya kan? Dan mintalah berkat bagi orang yang menganiaya, yang mengutuk, yang membenci kita. Jadi perhatikan bahwa ajaran Yesus tentang hal ini sederhana. Kasihilah mereka, berbuat baiklah, berkati dan doakan orang-orang yang menyakiti saudara. Dengan balas mengasihi,
saudara justru memperoleh sesuatu yang lebih indah dan berharga bagi diri sendiri dibandingkan apa yang Anda dapatkan dari pembalasan dendam. Niscaya saudara bisa melakukannya. Saya yakin itu. Saya bisa melakukannya, saudara juga bisa melakukan. Karena apa yang Yesus ajarkan bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Hanya persoalan kita mau atau tidak. Yang kedua yang harus kita renungkan adalah jangan mengharap balasan. Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 33 dan 35. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian, ayat 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Lukas 6 pada ayat 33, 34 dan 35. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang membuat saudara merasa tersakiti? Kalau mau jujur, bukankah itu karena saudara memiliki pengharapan tertentu terhadap orang tersebut? Saudara berharap ia akan memperlakukan saudara sebaik Anda memperlakukan dirinya. Atau saudara berharap usaha saudara, perjuangan saudara, atau kebaikan saudara dihargai. Tetapi semuanya dianggap tidak berarti di mata orang tersebut. Bisa jadi juga saudara punya ekspektasi bahwa ia akan mengasihi dan menerima saudara karena saudara sudah memenuhi keinginannya atau memberikan apa yang ia minta. Kemungkinan lain orang yang Anda harapkan menjadi dewa penolong begitu ya, dan ternyata malah mencelakai saudara. Apapun alasan saudara membenci dan mendendam pada orang yang menyakiti saudara, sesungguhnya saudara tersakiti karena saudara mengharapkan balasan darinya, yaitu rasa hormat, terima kasih, penghargaan, penerimaan, kasih sayang, pertolongan, dan semacamnya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan saudara dan saya untuk tidak berharap balasan. Ketika kita berbuat baik tetapi dibalas dengan kejahatan, jangan marah. Jangan merasa tidak diterima atau ingin membuat perhitungan sendiri. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun, seorang pendosa atau penjahat paling sadis pun akan melakukan hal seperti itu. Jadi, apa bedanya kita sebagai orang Kristen dengan orang-orang tersebut? Apakah upah dari perbuatan yang menginginkan pamrih? Tentu tidak ada. Lawan kebencian dengan kasih karena Tuhan tidak memperhitungkan kebaikan yang mengharapkan balasan. Ini harus kita camkan. Sekali lagi, Tuhan tidak memperhitungkan kebaikan yang mengharapkan balasan. Jika saudara fokus pada perilaku orang yang menyakiti saudara, kata-katanya, kejahatannya, hinaannya, atau kekejamannya, saudara akan sulit mengasihinya. Saudara boleh benci dosanya, tetapi ingat, jangan membenci orangnya. Menyimpan kebencian hanya akan membuat saudara menderita. Ketika saudara disakiti lalu membalas menyakiti, saudara tidak akan pernah puas. Hidup saudara dikuasai dendam, sakit hati, dan kemarahan. Saudara tidak merasakan damai sejahtera. Nah, Alkitab menulis begini di dalam Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran.
Jadi Bapak Ibu, salah satu cara untuk mengasihi adalah dengan mengatakan kebenaran dalam kasih. Mungkin ini bukanlah hal yang mudah, tetapi harus kita lakukan. Setuju? Yang ketiga yang harus kita renungkan, hal apa yang membuat saudara membenci orang tersebut? Ini harus kita pertanyakan, kita renungkan kembali. Apakah ada masalah yang belum diselesaikan? Jika hanya mengabaikannya dan tidak membereskannya, mungkin seiring berjalannya waktu rasa benci saudara bisa terkikis. Tetapi ingat, ketika Anda kembali berkomunikasi dan jika suatu hari Anda memiliki konflik lagi dengan orang tersebut, saya pastikan kepahitan tersebut akan muncul dan bahkan semakin bertambah. Karena itu, tanyakan bagaimana perasaan dia, di mana letak kesalahan saudara, dan selesaikan masalah tersebut. Dengan melakukan hal itu, hubungan saudara dengan dia pun bisa menjadi jauh lebih baik. Alkitab menulis dalam Efesus 4:15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Tetapi yang terutama di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8 ya. Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus ingin kita mengasihi mereka yang menyakiti kita agar kita mendapatkan yang namanya kelegaan, kemenangan, dan rasa damai. Dan rasa damai itu muncul dari ketaatan kita. Mari kita sama-sama belajar mengasihi musuh kita dan melawan kebencian dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami benar-benar menerapkan ajaran Yesus, yaitu mengasihi musuh dan mendoakan bagi mereka yang menganiaya kami. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, karena kami adalah anak-anak terang. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya yang pertama kami tetap mengasihi, bahwa kami tidak mengharap balasan, bahwa kami harus tidak membenci orang yang menyakiti kami. Terima kasih untuk apa yang sudah kami pelajari dari firman-Mu. Kiranya ini dapat kami lakukan sehingga mengasihi musuh bukan sesuatu yang mustahil, tetapi sesuatu yang dapat kami lakukan sebagai anak-anak terang. Terima kasih, ampuni kami kalau kami menyimpan amarah, dendam kepada orang yang menyakiti kami dan kami berharap balasan. Kiranya kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Saat ini kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu, tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kami akan menopang pekerjaan Tuhan melalui Gereja Galilea Community of Christ atau Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Maka setiap pemberian dari anak-anak-Mu Engkau perhatikan dan Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Yesus tidak ada yang kekurangan, tetapi semuanya hidup berkelimpahan. Kami berdoa untuk yayasan yang berkerinduan untuk memiliki 1 unit ruko. Kami percaya tidak ada perkara yang sukar dan Tuhan akan mengirim tiang-tiang finansial. Ada mujizat kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus sambil memberi kami mempersiapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu yang membebaskan setiap kita dan terus membawa kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita diberikan kesempatan untuk boleh memberkati pelayanan gereja Galilea Community of Christ.
Bapak Ibu Saudara yang telah diberkati dan merasa rindu untuk memberkati pelayanan gereja kami, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan persembahan via transfer di dalam nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari saudara boleh siapkan hosti dan anggur. Kita akan sama-sama mengingat, mendeklarasikan kemenangan Tuhan atas setiap kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih sungguh lagi, sama-sama siapkan hatimu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Terima kasih untuk setiap benih yang ditabur, dan itulah yang menopang pekerjaan Tuhan yang sampai saat ini kami masih bisa lakukan. Baik Bapak Ibu, kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Saya akan membaca di 1 Korintus pasal 11 sambil saudara mempersiapkan hosti dan anggur. Ayat 23 di 1 Korintus 11, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, mari saya jemput kita semua berdiri, ambil hosti dan mari kita angkat. Katakan apa yang saya katakan, kita katakan bersama-sama, sebab apa yang kita katakan itu adalah perkataan iman yang merupakan kualitas hidup kita. Amin. Mari saudara katakan apa yang saya katakan, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku.
sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita ambil anggur yang dibentuk menjadi darah Kristus, kita angkat dan katakan bersama-sama apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai dan menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah. Semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya Tuhan akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku, dan apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kami, maka kami yang sakit sudah sembuh. Kami yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan. Kami yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus, terjadi pemulihan. Kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini kami boleh datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk terus mengasihi sekalipun orang yang membenci kepada kami. Terima kasih Tuhan, biar kami dapat lakukan firman Tuhan yang kami dengar, sebab kami adalah anak-anak terang. Kami harus menjadi garam dan terang dan menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Berdoa untuk mereka yang sakit, jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul dengan masalah rumah tangga, masalah jodoh, masalah pekerjaan, Tuhan, Engkau mengenal setiap mereka dan Engkau menjawab doa-doa dan pergumulan mereka di dalam nama Yesus. Berdoa untuk setiap mereka yang telah memberikan persembahan, menopang pekerjaan Tuhan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati mereka secara berlimpah. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin, semuanya hidup berkelimpahan. Mereka tidak sakit-sakitan. Di dalam nama Yesus, apa yang mereka persembahkan, itu mereka persembahkan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan itu akan memperbesar keuntungan mereka. Berkati kami semua. Dan inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Tetap berdiri dan terimalah berkat Tuhan.
Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Tuhan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Apa saja yang kau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Dan di dalam nama Yesus Kristus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa kembali tetap di dalam Galilea Community of Christ. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.